Pria itu mengikat kedua tangan istrinya, kiri dan kanan, pada penyangga besi di sampingnya. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai memperhatikan. Tatapan iba perlahan bermunculan, tertuju pada wanita muda yang tak berdaya itu. Melihat perlakuan kasar tersebut, salah seorang pejalan kaki segera menegur pria itu. Namun teguran itu dibalas dengan sikap acuh tak acuh, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Dengan suara bergetar dan wajah penuh putus asa, wanita itu memohon pertolongan. Ia mengatakan bahwa suaminya telah menyiksanya. Mendengar itu, emosi para pejalan kaki mulai tersulut. Salah satu dari mereka dengan tegas memperingatkan, jika pria itu tidak segera melepaskan istrinya, mereka akan melaporkannya ke polisi. Pria itu buru-buru mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, ia hanya sedang melatih istrinya untuk berjalan. Namun, dengan cepat wanita itu membantah. Ia mengaku disiksa karena dianggap sebagai beban oleh suaminya. Itulah alasan mengapa ia diperlakukan seperti itu. Pengakuan tersebut membuat suasana memanas. Para pejalan kaki yang semula iba kini berubah marah. Mereka membela wanita itu dan tanpa ragu memukuli pria tersebut hingga babak belur. Setelah itu, mereka melepaskan ikatan di tangan wanita muda tersebut dan dengan hati-hati membantunya kembali duduk di kursi roda. Dengan wajah penuh luka dan tatapan kosong, pria itu menatap istrinya. Suaranya terdengar lelah saat ia mengatakan bahwa ia ingin bercerai. Ia juga menyuruh istrinya pulang sendiri. Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan pergi. Melihat kepergian suaminya, wanita itu hanya bisa meratapi nasibnya yang lumpuh. Dengan susah payah, ia mengangkat kedua kakinya satu persatu ke atas kursi roda. Langit semakin gelap, dan tanpa bantuan siapapun, ia memaksa dirinya untuk terus bergerak pulang. Namun usahanya sia-sia, kursi roda itu tiba-tiba tergelincir menjauh, membuat tubuhnya terjatuh dan tersungkur ke tanah. Hujan mulai turun, membasahi tubuhnya yang lemah. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit di tengah derasnya air yang mengguyur. Rasa putus asa perlahan berubah menjadi amarah. Di bawah hujan, wanita itu mulai mengutuk suaminya yang tega meninggalkannya dalam kondisi seperti ini, sendiri, tanpa daya. Ia terus memarahi pria itu di antara isak tangisnya, tak pernah menyangka bahwa orang yang dulu ia percayai akan memperlakukannya sekejam itu. Beberapa jam kemudian, terdengar ketukan di pintu rumah. Sang suami berjalan mendekat dan membukanya. Di depan pintu, berdiri istrinya, wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, dan matanya dipenuhi kebencian. Di sampingnya, dua orang polisi berdiri tegak. Tanpa banyak kata, mereka datang untuk menangkap pria itu atas laporan kekerasan dan penganiayaan. Di kantor polisi, pria muda itu segera diinterogasi, mengapa ia tega menyiksa istrinya. Dengan nada tegang, suaminya pun menjelaskan kepada para polisi alasan di balik tindakannya. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin istrinya cepat sembuh dan bisa berjalan kembali, karena waktu kebersamaan mereka sudah tidak banyak lagi. Sementara itu, sang istri juga dimintai keterangan. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya suaminya merawat dirinya dengan baik dan penuh kasih sayang. Namun, perlahan-lahan sikap pria itu berubah. Ia merasa dirinya mulai dianggap sebagai beban. Bahkan sebelum insiden ini terjadi, suaminya pernah mengajaknya untuk bunuh diri. Pria itu mengikatnya, lalu melompat ke dalam sungai. Beruntung, mereka diselamatkan oleh seorang warga yang kebetulan melihat kejadian tersebut. Dengan kebencian dan amarah yang memenuhi dadanya, sang istri memohon kepada polisi agar menghukum suaminya seberat mungkin. Jika perlu, ia ingin pria itu ditembak mati. Baginya, jika suaminya lolos dari jeratan hukum, maka korban berikutnya sudah pasti adalah dirinya sendiri. Di sisi lain, sang suami memiliki alasan tersendiri atas semua tindakannya. Dengan jujur, ia mengakui bahwa dirinya mengidap kanker stadium akhir, dan perkiraan hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Ia tidak ingin setelah dirinya meninggal, istrinya tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Seminggu sebelumnya, setelah mengetahui sisa umurnya yang singkat, ia sempat mengajak istrinya ke rumah orang tuanya dan memintanya untuk tinggal bersama mereka. Namun, istrinya dan mertuanya salah paham. Mereka mengira pria itu tidak ingin lagi mengurus istrinya dan berniat kabur meninggalkannya. Padahal, di balik semua itu, sang suami hanya tidak ingin istrinya mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker dan tidak lama lagi akan meninggal dunia. Sebulan yang lalu, di hadapan dokter, pria muda itu tertunduk lesu saat mendengar penjelasan yang disampaikan. Berdasarkan analisis mendalam, dokter mengatakan bahwa ia mengidap kanker lambung, dan sel kankernya sudah mulai menyebar. Padahal awalnya, pria itu hanya memeriksakan perutnya yang terasa sedikit tidak nyaman. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya mengidap penyakit mematikan. Terlebih lagi, menurut perkiraan dokter, ia hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk hidup. Sesampainya di rumah, dengan penuh kasih sayang, setiap kali pulang bekerja pria itu selalu menyempatkan diri memijat pergelangan kaki istrinya, sekadar untuk membantu melancarkan peredaran darah. Meski kondisi mereka tidak sempurna, keluarga kecil itu dipenuhi rasa cinta satu sama lain. Namun, perubahan perlahan mulai terasa sejak pria itu mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker lambung dan hidupnya hanya tersisa 3 bulan lagi. Setelah mendengar alasan pria itu, polisi akhirnya memutuskan untuk melepaskan pasangan suami istri tersebut. Namun,
pada hari-hari berikutnya, rasa benci di hati wanita muda itu justru semakin membesar. Perubahan pada dirinya pun mulai terlihat jelas. Awalnya, ia hanya mampu berjalan sedikit. Kini, perlahan ia mulai bisa berjalan dengan lebih normal. Namun, di balik kemajuan itu, metode pelatihan yang diterapkan suaminya semakin ekstrim dan tidak manusiawi. Wanita muda itu diikat, lalu dipaksa berlari mengikuti suaminya yang berada di depan dengan menggunakan kendaraan. Setiap kali ia terjatuh karena kelelahan, pria itu tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, ia justru membentaknya dengan keras, memaksanya untuk terus bangkit dan melanjutkan latihan. Setiap hari, istrinya selalu pulang ke rumah dengan wajah pucat dan tubuh kelelahan. Hingga suatu malam, wanita itu berniat menghabisi nyawa suaminya yang sedang tertidur lelap. Amarah dan kebencian di dalam dadanya sudah tidak bisa terbendung lagi. Bahkan, ia tidak lagi menganggap pria itu sebagai suaminya, melainkan sebagai musuh terbesarnya. Namun pada akhirnya, ia mengurungkan niat tersebut. Ia memilih pergi, menjauh dari kamar itu, meninggalkan rencana kelam yang sempat menguasai pikirannya. Setelah melalui proses yang panjang, suatu hari sang suami menyiapkan kejutan untuk istrinya. Usahanya selama ini tidak sia-sia, istrinya kini sudah mampu berjalan dengan baik. Kebetulan, hari itu juga adalah ulang tahun sang istri. Pria itu berniat untuk berterus terang, bahwa menurut perkiraan dokter, hidupnya kini hanya tersisa 2 minggu lagi. Namun ketika istrinya datang, wanita itu tidak menunjukkan kebahagiaan sedikitpun. Wajahnya dingin, sikapnya acuh tak acuh. Bahkan tanpa ragu, ia meminta perceraian. Alasannya jelas, selama beberapa bulan terakhir, suaminya telah memperlakukannya dengan cara yang tidak manusiawi. Lebih dari itu, kini ia telah diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama dengan gaji yang tinggi. Ia merasa tidak lagi membutuhkan pria itu dalam hidupnya. Mendengar kata cerai keluar dari mulut istrinya, pria itu hanya bisa tertunduk lesu. Dengan suara lemah, ia mencoba menjelaskan alasan di balik semua yang telah ia lakukan belakangan ini. Namun, istrinya sudah tidak ingin mendengar apapun lagi. Keesokan harinya, mereka akhirnya resmi bercerai. Pria itu hanya membawa barang-barangnya dalam satu koper kecil. Dengan langkah gontai dan tanpa arah yang jelas, ia terus berjalan, tidak tahu harus pergi kemana atau di mana ia harus tinggal. Untuk bertahan hidup, ia mulai memungut sampah, sekadar agar bisa makan, meski kondisi tubuhnya semakin melemah. Sel-sel kankernya berkembang dengan sangat cepat. Pada akhirnya, tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Ia terjatuh dan pingsan di jalanan. Beruntung, beberapa warga menemukannya dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Pihak rumah sakit pun langsung menghubungi keluarganya untuk mendapatkan persetujuan operasi darurat. Namun, tidak ada nomor lain yang bisa dihubungi selain nomor mantan istrinya. Meski sang istri dengan tegas mengatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi, pihak rumah sakit tetap menghubunginya karena tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati, wanita itu akhirnya menyetujui operasi tersebut seadanya. Ia pun datang ke rumah sakit bersama calon suaminya yang merupakan seorang pengusaha. Dengan nada marah, mantan istrinya meminta agar pihak rumah sakit tidak lagi mengganggunya atau menghubunginya, karena mereka sudah bercerai. Terlebih lagi, ia akan segera menikah dengan tunangan barunya. Sementara itu, pria tersebut yang tidak ingin membebani siapapun, diam-diam meninggalkan rumah sakit. Namun, kondisinya yang sudah sangat memburuk membuatnya kembali jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, dalam keadaan tak sadarkan diri, ia ditemukan oleh mertuanya. Mereka terkejut melihat kondisinya yang memprihatinkan, lalu membawanya ke rumah mereka. Saat memeriksa barang-barangnya, mereka menemukan sebuah kertas diagnosis yang menjelaskan penyakit yang dideritanya. Ketika pria itu akhirnya tersadar, ia terkejut melihat kedua mertuanya berdiri di hadapannya. Setelah memahami keadaan sebenarnya, mertuanya pun sepakat untuk merawatnya hingga akhir hayatnya. Hingga suatu hari, mantan istrinya datang ke rumah orang tuanya, sekedar untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Namun, saat ia hendak masuk ke kamarnya, orang tuanya mencegahnya. Ia pun merasa bingung, mengapa ia dilarang masuk ke kamar miliknya sendiri. Meski begitu, wanita muda itu tetap memaksa. Pada akhirnya, ia berhasil masuk ke dalam kamar tersebut. Namun, apa yang dilihatnya justru membuatnya marah besar. Di dalam kamar itu, mantan suaminya terlihat sedang terbaring lemah di atas tempat tidur. Dengan emosi yang memuncak, wanita itu langsung mempertanyakan kepada ibunya. Ia menegaskan bahwa mereka sudah bercerai, terlebih lagi pria itu pernah memperlakukannya dengan sangat buruk. Perdebatan pun tak terhindarkan. Kedua orang tuanya berusaha menjelaskan dan ingin mempertahankan pria itu untuk tinggal sementara di rumah mereka, mengingat kondisinya yang memprihatinkan. Namun, mantan istrinya tetap bersikukuh ingin mengusir pria tersebut. Bahkan, dengan nada penuh ancaman, ia mengatakan bahwa jika orang tuanya tetap memilih mempertahankan mantan suaminya, maka ia akan memutuskan hubungan sebagai anak. Ancaman itu membuat kedua orang tuanya terkejut dan terdiam. Dengan amarah yang belum mereda, wanita muda itu akhirnya pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kedua orang tuanya dalam kebingungan dan kesedihan. Keesokan harinya, wanita muda itu kembali ke rumah lama tempat ia dulu tinggal bersama mantan suaminya. Ia mulai membereskan segala sesuatu,
membuang satu persatu kenangan yang tersisa dari masa kebersamaan mereka. Saat merapikan tempat tidur, tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu di bawah bantal. Sebuah buku catatan harian milik mantan suaminya. Dengan rasa penasaran, ia mengambil dan membukanya, mulai dari halaman pertama. Di dalamnya, tertulis perjalanan mereka, dari pertama kali bertemu, masa berpacaran, hingga akhirnya menikah. Setiap halaman dipenuhi kenangan yang dulu terasa hangat, namun kini justru terasa menusuk. Tangannya berhenti di halaman terakhir. Di sana, mantan suaminya menulis bahwa ia ingin istrinya yang lumpuh bisa kembali berjalan normal, karena ia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Ia tidak ingin, setelah dirinya meninggal, istrinya menjadi beban bagi orang lain. Itulah alasan mengapa ia memperlakukan istrinya dengan keras, semua demi memaksanya untuk bangkit dan kembali mandiri. Membaca catatan itu, air mata wanita tersebut mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Ia akhirnya menyadari bahwa semua perlakuan suaminya bukan karena kebencian, melainkan karena cinta yang terlalu dalam, cinta yang membuatnya rela menjadi sosok yang dibenci, demi masa depan istrinya setelah ia tiada. Sementara itu, di rumah orang tuanya, kedua orang tersebut tampak khawatir. Ternyata menantunya telah pergi diam-diam, dan kini tidak diketahui keberadaannya entah di mana. Di tengah situasi yang kacau, tiba-tiba anak perempuan mereka datang dengan tergesa-gesa, hendak memasuki kamar tempat mantan suaminya biasa beristirahat. Tentu saja, kedua orang tuanya segera mencegahnya. Mereka tahu dengan jelas bahwa kedatangan anak mereka kali ini pasti untuk mengusir pemuda tersebut dari rumah. Dengan emosi yang memuncak, orang tuanya membentaknya. Mereka akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan, bahwa mantan suaminya mengidap kanker lambung, dan waktunya tidak akan lama lagi. Kini, bahkan pria itu telah pergi diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Mendengar hal itu, wanita muda tersebut langsung terdiam. Kepanikan memenuhi dirinya. Tanpa membuang waktu, ia segera berbalik dan pergi untuk mencarinya. Rasa penyesalan dan bersalah memenuhi hatinya. Saat itu juga, ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah paham, bahkan telah menuduh pria yang sebenarnya sangat mencintainya. Sementara itu, di sebuah gedung tua, pria itu tergeletak menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan, seolah ajal sudah semakin dekat menjemputnya. Ditemani sesama pemulung, kondisinya tampak sangat memprihatinkan. Salah satu temannya menyarankan agar ia segera dibawa ke rumah sakit, namun pria itu dengan tegas menolaknya. Tak lama kemudian, mantan istrinya datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia segera menghampiri pria tersebut. Melihat kedatangannya, pria itu tampak terkejut. Ia mengira wanita itu datang untuk mengusirnya lagi, seperti saat ia terbaring di rumah sebelumnya. Dengan suara bergetar, wanita itu menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui semuanya, alasan dibalik kekejaman suaminya saat memaksanya untuk kembali berjalan. Ia kini tahu bahwa pria itu mengidap kanker, dan waktu hidupnya tidak akan lama lagi. Dengan penuh harap, ia membujuk mantan suaminya agar mau dibawa ke rumah sakit. Namun, sekali lagi, pria itu menolak dengan tegas. Hingga pada detik-detik terakhir, tubuh pria itu akhirnya tak lagi mampu bertahan. Ia pun tak sadarkan diri. Di rumah sakit, dengan penuh harap dan tangis, wanita itu terus memohon agar pria tersebut diselamatkan. Namun dokter berusaha menenangkannya, meminta agar ia bersiap secara mental untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Di samping ranjang suaminya, wanita itu terus menangis, menyesali semuanya, menyesali ketidaktahuannya sejak awal. Ia sadar, jika saja ia mengetahui kebenaran lebih cepat, mungkin ia tidak akan salah paham, tidak akan mengusir pria yang begitu mencintainya. Pada akhirnya, setelah keputusan diambil, pria itu dibawa pulang ke rumah yang dulu mereka tempati bersama. Di sana, wanita itu berjanji akan merawatnya seumur hidupnya, apapun yang terjadi. Kini ia benar-benar menyadari bahwa pria itu adalah cinta sejatinya. Namun takdir berkata lain. Pada akhirnya, pria itu meninggal dunia. Dan kisah ini pun berakhir di sini. Terima kasih. Jika ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar.